Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nur Hafizah dengan NIM 1942500362 dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, ingin menyampaikan tentang bagaimana penegakan HAM pasca era reformasi di Indonesia. Jika melihat ke belakang, lebih tepatnya sebelum masa era reformasi, HAM di Indonesia bisa dibilang sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Karena di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh petinggi-petinggi di Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Kejadian tersebut menimbulkan trauma yang mendalam bagi mereka yang merasakannya atau yang mengalaminya. Tidak terhitung berapa banyak kejadian berdarah yang sudah terjadi pada masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, terutama pada masa Orde Baru di mana Soeharto masih memimpin. Pada masa itu, kejadian pelanggaran HAM sudah sangat sering terjadi sehingga sudah tidak mengagetkan lagi bagi masyarakat Indonesia. Apalagi pada saat mendiang Soeharto memimpin Indonesia, di mana dari awal hingga akhir kepemimpinannya, Indonesia itu tidak luput dari kejadian pelanggaran HAM. Kejadian tersebut pun menimbulkan trauma bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi keluarga korban yang tertimpa kejadian tersebut, di mana mereka tidak pernah menduga-duga peristiwa itu sebelumnya. Perempuan juga tidak luput dari yang namanya kekerasan dan juga pelanggaran HAM. Jika dilihat dari kenyataannya, pihak perempuan ini merupakan salah satu pihak yang paling banyak menerima kekerasan dan juga ketidakadilan. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan itu kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun tidak hanya itu, perempuan juga menerima kekerasan dalam wilayah publik. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa perempuan ini sangat sering menerima ketidakadilan dan juga kekerasan. Salah satu faktornya yaitu karena berkembangnya sistem patriarki di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama. Ketika kerusuhan tahun 1998, perempuan-perempuan di Indonesia, terutama perempuan keturunan Tionghoa, mendapatkan kekerasan seksual, di mana peristiwa tersebut atau kejadian tersebut menimbulkan rasa traumatis bagi mereka yang mengalaminya. Para perempuan ini dihantui oleh tindakan-tindakan yang tidak masuk akal sehingga mereka hidup dalam rasa ketidakbebasan dan juga ketakutan yang mendalam. Setelah terjadinya revolusi di Indonesia sejak tahun 1998, Indonesia ini sudah banyak mengalami perubahan, terutama dalam penegakan HAM, di mana HAM ini sudah semakin baik jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Reformasi ini tidak hanya menjadi pencerahan bagi masyarakat Indonesia yang akhirnya lepas dari bayang-bayang kepemimpinan diktator Soeharto yang sudah memimpin Indonesia selama 32 tahun, di mana kasus-kasus kekerasan dan juga pelanggaran HAM sering terjadi. Namun reformasi sendiri juga menjadi salah satu titik di mana HAM akhirnya mengalami kemajuan. Jika sebelumnya HAM di Indonesia bisa dibilang sangat parah, nah pasca reformasi ini HAM di Indonesia semakin membaik seiring berjalannya waktu. Jika sebelumnya HAM tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka sejak pasca reformasi HAM merupakan salah satu aspek yang sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah, dan penegakan HAM sendiri sudah mengalami banyak perubahan yang tentunya ke arah yang lebih positif jika dibandingkan dengan masa-masa sebelum reformasi terjadi. HAM pada saat ini menjadi salah satu aspek yang sangat krusial, dan pemerintah Indonesia sendiri pun sangat-sangat memperhatikan perkembangan penegakan HAM di Indonesia, di mana pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk lebih memajukan lagi penegakan HAM di Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu takut dan tidak perlu cemas atas kejadian-kejadian di masa lalu yang sudah menimbulkan banyak trauma. Jika sebelumnya perempuan Indonesia seringkali menerima kekerasan maupun menerima kejadian pelanggaran HAM, maka sejak pasca era reformasi ini,
kekerasan dan juga pelanggaran HAM terhadap perempuan sudah bisa diminimalisirkan. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mendirikan lembaga di mana lembaga ini melindungi perempuan dari kekerasan dan juga kejadian pelanggaran HAM. Lembaga pemerintahan ini dikenal dengan nama Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan, di mana Komnas Nasional Perempuan ini bertujuan untuk melindungi dan juga menegakkan hak asasi manusia terhadap perempuan-perempuan di Indonesia. Mengingat betapa menyeramkannya di masa sebelum reformasi terjadi, di mana perempuan-perempuan ini tidak bisa menegakkan HAM untuk dirinya sendiri, dan bagaimana perempuan selalu menjadi objek kekerasan terutama oleh para laki-laki. Hal ini membuat Komnas Perempuan menjadi semakin gigih untuk menegakkan HAM perempuan-perempuan di Indonesia. Untuk kedepannya, Komnas Perempuan tidak ingin perempuan-perempuan lainnya hidup di bawah bayang-bayang kecemasan ataupun bayang-bayang ketakutan, di mana mereka memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk menerima ketidakadilan dan juga kekerasan. Komnas Perempuan sendiri lahir atas tuntutan masyarakat sipil, terutama para perempuan, di mana mereka menuntut pemerintah dalam hal tanggung jawab negara untuk menanggapi dan juga menangani soal kekerasan terhadap perempuan, di mana perempuan ini sering menerima kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, dan mereka tidak mempunyai tempat untuk mengadu dan juga untuk membela HAM mereka sendiri. Komnas Perempuan sendiri memiliki beberapa peran, yaitu memantau dan melaporkan kasus pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender, kemudian mereka juga menjadi pusat pengetahuan terkait dengan hak asasi perempuan, dan mereka menjadi pemicu perubahan serta kebijakan yang baru. Sebagai lembaga independen yang sudah berdiri sejak tahun 1998, Komnas Perempuan menjadi salah satu bukti nyata di mana pemerintah Indonesia sudah semakin serius dalam menegakkan hak asasi manusia, terutama hak asasi terhadap perempuan-perempuan di Indonesia. Dan pada saat ini perempuan sudah mendapatkan hak mereka dengan lebih baik lagi, di mana saat ini perempuan sudah bisa bekerja dengan porsi yang lebih banyak di sektor pemerintahan jika dibandingkan dengan orde-orde sebelumnya, sebelum era reformasi. Dan saat ini perempuan juga tidak terdiskriminasi lagi, di mana perempuan sudah bisa menjunjung pendidikan setinggi-tingginya. Dan sekarang ini sudah ada undang-undang yang dapat melindungi perempuan terkait dengan kemungkinan jika perempuan akan mengalami kekerasan maupun mengalami kasus kejadian pelanggaran HAM. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah jika pada saat sebelum reformasi masih banyak kejadian-kejadian pelanggaran HAM yang menimbulkan trauma dan juga ketakutan bagi mereka yang mengalaminya, maka pada saat setelah reformasi, setelah tahun 1998 hingga saat ini, HAM di Indonesia sudah menjadi lebih baik lagi. Pemerintah Indonesia juga sudah berusaha untuk memajukan penegakan HAM dengan membangun komnas-komnas di Indonesia. Salah satunya adalah Komnas Perempuan. Jadi perempuan di Indonesia dapat menegakkan hak-haknya dan tidak perlu takut lagi jika mereka mengalami kasus-kasus pelanggaran HAM. Penegakan HAM di Indonesia sudah berjalan semakin maju dan semoga saja akan terus maju ke arah yang lebih baik lagi. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.